Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas materi mengenai sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Oke, untuk yang pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat ya. Oke, sekarang kita membahas perkalian bilangan bulat. Oke, ada beberapa sifat-sifat. Yang pertama itu sifat komutatif atau pertukaran. Ini hampir sama dengan yang kemarin penjumlahan ya. Konsepnya seperti ini, A dikali B itu sama dengan B dikali A. Ya, kita tukar posisinya. Yang tadinya A itu di kiri, sekarang kita tukar A-nya di kanan. Oke, langsung saja ke contoh soalnya. Misalnya 4, ya di sini 4, kita kalikan dengan negatif 3 saja. Nah, 4 dikali negatif 3 sama dengan, kita tukar, negatif 3 dikali 4. Nah, sekarang kita operasikan. Negatif 3 dikali 4 itu hasilnya negatif 12. Ya. Nah, ini sama saja dengan 4 dikali negatif 3. Itu juga hasilnya negatif 12. Nah, itu untuk sifat komutatif atau pertukaran. Ya. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu sifat asosiatif atau disebut juga dengan pengelompokan. Konsepnya seperti ini, A dikali dalam kurung B kali C sama dengan dalam kurung A dikali B dikali C. Nah, itu untuk sifat asosiatif pengelompokan. Kita langsung saja ke contoh soalnya. Contoh soalnya misalnya kita ambil 3 dikali dalam kurung, misalnya ini negatif 4. Ya, kita kalikan dengan 5. Kurung tutup. Seperti itu ya. Sama dengan, nah berarti yang kita rubah itu, yang kita kelompokkan 3 sama negatif 4-nya. Nah, seperti apa? Berarti di sini dalam kurung 3 dikali negatif 4. Ya, kurung tutup dikali 5. Nah, kita operasikan sama dengan, kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. 3 dikali negatif 4 yaitu negatif 12. Ya, dikali 5. Negatif 12 dikali 5, negatif 60. Nah, seperti itu ya. Ini juga persis sama. Ya, hasilnya pasti negatif 60. Oke, kita coba saja. Kerjakan yang ada di dalam kurung dulu. Ini 3-nya kita turunkan. 3 dikali negatif 4 dikali 5, yaitu negatif 20. Nah, tinggal kita kalikan 3 dikali negatif 20, hasilnya negatif 60. Sama saja ya. Oke, untuk selanjutnya yaitu distributif atau penyebaran ya. Untuk sifat distributif ini ada 2. Yang pertama yaitu distributif perkalian terhadap penjumlahan. Yang kedua distributif perkalian terhadap pengurangan. Oke, yang pertama dulu terhadap penjumlahan dulu. Ya, di sini konsepnya A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C ya. Karena ini penjumlahan otomatis ditambah ya. A kali B-nya dari mana? Ini kita kalikan A dikali B, kemudian ditambah A kali C. Seperti itu ya. Oke, langsung ke contoh soal. Contoh soalnya misalnya di sini 4 dikali dalam kurung berapa ya? 3 ditambah 2 saja. 3 ditambah 2. Nah, sama dengan, nah, kita uraikan seperti bentuk umumnya. Berarti dalam kurung 4 dikali 3. 4 dikali 3. Ya, ditambah 4 dikali 2. 4 dikali 2. Oke, tinggal kita selesaikan. 4 dikali 3 yaitu 12. Ditambah 4 dikali 2, 8. 12 ditambah 8, 20. Nah, hasilnya adalah 20. Ini juga pasti sama ya.
Kalau kita kerjakan, kalau kita selesaikan, hasilnya pasti sama 20. Nah, coba saja. Di sini kan dalam kurung ya, 3 tambah 2, berarti kita kerjakan 3 tambah 2 dulu. Kita kerjakan yang ada di dalam kurung dulu. Ini 4-nya kita turunkan, dikali 3 ditambah 2 sama dengan 5. 4 dikali 5 yaitu 20. Oke, kemudian untuk yang kedua yaitu distributif perkalian terhadap pengurangan. Ya. Sebenarnya ini sama saja dengan yang pertama, hanya saja bedanya itu yang pertama itu penjumlahan, yang kedua pengurangan. Itu ya, tinggal diganti tanda operasinya saja. Oke, langsung ke contoh soalnya. Misalnya 3 dikali dalam kurung 6 dikurangi 4 ya, 6 dikurangi 4 sama dengan kita kalikan dalam kurung 3 dikali 6 dikurangi, nah ini yang membedakannya, ini pengurangan, 3 dikali 4, 3 dikali 4. Nah, oke, kita selesaikan. 3 dikali 6 yaitu 18 dikurangi 3 dikali 4, 12. Oke, 18 dikurangi 12 yaitu hasilnya 6. Nah, seperti itu ya. Kalau misalnya kita langsung mau mengerjakan seperti ini, boleh ya. Tinggal kita 3-nya turunkan. Kerjakan dulu yang ada di dalam kurung, 6 dikurangi 4 yaitu 2. 3 dikali 2, 6. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut. Yang keempat yaitu unsur identitas. Ya, unsur identitas pada perkalian bilangan bulat adalah 1. Ya, ini. Konsepnya A dikali 1 sama dengan 1 dikali A, itu hasilnya pasti A. Ya. Bilangan apapun kalau dikalikan dengan 1 itu hasilnya bilangan itu sendiri. Ya. Contohnya, misalnya 6 dikali 1. Ya. 6 dikali 1 atau 1 dikali 6 ya, itu pasti hasilnya adalah 6. Bilangan 6 kalau dikalikan 1 hasilnya adalah 6. Seperti itu ya. Nah, boleh lanjut yang kedua. Contoh soal yang kedua, misalnya negatif 3 dikali 1 ya, atau 1 dikali negatif 3, itu pasti hasilnya negatif 3. Oke, kemudian untuk yang kelima yaitu tertutup ya. Hasil perkalian dua bilangan bulat adalah bilangan bulat ya. Contohnya misalnya 4 dikali 2, 4 dikali 2. Nah, ini 4 bilangan bulat, 2-nya bilangan bulat. Kalau kita kalikan hasilnya 8, dan 8 ini adalah bilangan bulat. Seperti itu ya. Oke, lagi misalnya negatif 2. Kita kalikan dengan 3. Hasilnya adalah negatif 6. Negatif 6 juga ini adalah bilangan bulat. Oke, kemudian sifat yang terakhir yaitu sifat bilangan 0. Perkalian bilangan bulat dengan 0 hasilnya adalah 0 ya. Bilangan bulat apapun kalau kita kalikan dengan 0 hasilnya adalah 0. Nah, di sini bentuk umumnya A dikali 0 sama dengan 0 dikali A, itu hasilnya 0. Contohnya 5 dikali 0 sama dengan 0 dikali 5, itu pasti hasilnya adalah 0 ya, seperti itu. Bilangan bulat apapun kalau kita kalikan dengan 0 hasilnya 0. Misalnya negatif 3, kita kalikan dengan 0 ya, atau 0 dikali negatif 3, itu hasilnya 0. Oke, sampai di sini dulu untuk materi hari ini. Terima kasih ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.